mendalami sastra tentu saja pas kuliah ya, masuk ke dunia sastra dan memilih sastra Indonesia. Itu saya dalam pikiran itu nanti jadi seorang yang punya wawasan tentang sastra gitu, bisa membaca sastra lebih banyak, bisa menulis sastra juga. Sastra itu sumber kebijakan ya, kebijaksanaan gitu, sumber kebijaksanaan, sumber apa filosofi kehidupan gitu. Karena kan saya bisa baca sejak SD gitu, SMP, SMA itu banyak sekali menginspirasi ya karya-karya sastra itu. Ya, sumber kebijaksanaan gitu ya. Berarti bukan sekadar karya rekaan fiksi atau seperti itu ya, tapi Ya, lebih dari itu ya. ya betul. Lebih dari fiksi, fiksi hanya metafor saja sebenarnya dari realitas yang diwakili oleh karya sastra. Skripsi saya itu Kunto Wijoyo ya, tentang Kunto Wijoyo, puisi-puisi Kunto Wijoyo, terus cerpennya, naskah dramanya. Makanya saya S2 juga, tesis saya tentang semua karya Kunto Wijoyo. Esainya, puisinya, cerpennya, novelnya, apa naskah dramanya. Kadang apa suka berimajinasi juga ya, menjadi seperti seorang Kunto Wijoyo gitu yang bisa di akademik apa mencapai keprofesoran gitu ya, kemudian juga menulis karya sastra yang sangat produktif dan bagus. Karya pertama itu yang dibuat ya itu puisi itu banyak lah, stok di rumah. Ternyata pernah nulis kayak gini, nulis kayak Itu dari gini. usia berapa? eh dari SMP, sebenarnya dari SMP udah menulis puisi. Tapi yang ada stok di rumah itu dari SMA lah. SMA, kemudian baru ke kuliah. Kuliah tuh banyak tuh stok puisi. Kalau cerpen itu sejak SMA mungkin ya. Dan diterbitkan itu kebetulan diterbitkan pas kuliah. Kalau ngirim-ngirim sejak SMA, tapi nggak ada satu yang diterbitkan. Ya. Kalau buku pertama yang diterbitkan? Nah, buku pertama yang diterbitkan itu novel ya, novel judulnya Dan Gue Bukan Robot, itu tahun 2004, novel populer. Tapi kalau karya diterbitkan bareng-bareng itu pas kuliah. Pas kuliah dulu ada angkatan itu sering bikin antologi gitu ya. Dulu ada antologi tahun 96 atau 95 lupa lagi ya. Itu membuat antologi judulnya Beuh. Nah, Beuh itu gedung B ya, Beuh gitu. Beuh. Dan beberapa karya saya masuk situ. Ya, saya sepakat tuh ya bahwa menulis itu bisa jadi terapi juga ya, healing terapi. Selain journaling gitu ya, ketika menulis itu memang tidak bisa dibuat-buat kalau saya ya, entah yang lain. Jadi kalau sedang ada greget terhadap sesuatu gitu ya, ingin menyampaikan sesuatu, ingin menyikapi sesuatu, maka tanpa harus dipaksa biasanya menulis dengan lancar gitu. Tapi kalau sudah misalnya saya ingin mengirim cerpen kemana gitu ya, kemudian nyari-nyari ide, itu biasanya lama gitu ya, lama. Tapi biasanya kalau dipaksakan itu bisa jadi menggabungkan keduanya ya. Saya akan mengirim sesuatu sebagai apa terapi saya gitu terhadap kegelisahan-kegelisahan, dan itu efektif ketika saya menulis. Setelah selesai leganya luar biasa. Kalau belum selesai memang mengganggu sih. Ada yang Ada yang belum tuntas ya, ada yang belum tuntas.
Jadi stuck dalam menulis itu sesuatu yang wajar menurut saya. Jadi berhenti dalam menulis, kemudian buntu gitu ya, itu sering terjadi dan saya mewajarkan itu. Saya melihat mungkin penyebabnya ada sekitar 4 gitu ya. Pertama mungkin lelah gitu ya, karena terus-terusan memaksakan diri untuk menyelesaikan tulisan. Kedua mungkin kurang bahan gitu. Nah, kalau lelah kan istirahat dulu, kurang bahan ya baca lagi. Ketiga mungkin kurang motivasi gitu. Nah kalau kurang motivasi biasanya saya jalan-jalan ke toko buku gitu. Kemudian melihat buku teman banyak gitu, wah itu tetap aja lagi pulang. Atau yang kelima apa sih buntu dalam pengertian nggak ada ide gitu ya, nggak ada ide, yaitu harus apresiasi karya lagi, baca lagi gitu, nonton biasanya kayak gitu. Ya pada dasarnya karena saya itu terbiasa berorganisasi ya. Sejak SMA lah saya organisasi di Paskibra, kemudian ketua OSIS. Pas kuliah juga ya, pas kuliah itu ketua BEM, ketua senat, semacam kutukan gitu. Terus aja berorganisasi. Pas udah selesai kuliah, udahlah nggak mau organisasi lagi gitu. Tiba-tiba saya dulu menang lomba di majalah Islam Anida ya, juara 1 cerpen kategori umum gitu. Terus udah gitu ditawari untuk jadi ketua FLP Bandung. Nah, oleh Mbak Helvi Tiana Rosa. Jadi Mbak Helvi itu pendiri FLP dan Pemred Anida. Bertemu di satu forum di UPI waktu itu. Menawarkan ini udah banyak anggotanya, belum ada ketuanya. Jadi saya oke lah gitu, organisasi lagi. Akhirnya masuk bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua dan langsung membuat suatu organisasi, manggilin calon anggota gitu. Karena calon anggotanya udah ada hampir 200 orang. Jadi kecenderungan saya di penulisan Islam ya sebenarnya SMA kan di pesantren gitu ya. Terus baca-baca Ahmad Tohari dan sebagainya itu sejak dari SMA gitu. Karena ayah dulu istilahnya berlangganan Panji Masyarakat yang di situ ada kolom Ahmad Tohari, Mustafa Bisri gitu. Itu saya clipping gitu. Nah kemudian ternyata suatu saat nyambung dengan FLP. Padahal kalau saya nulis sebenarnya ya saya sepakat dengan Putu Wijaya ya, bahwa sastra itu ya sastra gitu, tanpa ada embel-embel Islamnya atau bukannya gitu. Ya nulis sebagai ibadah lah gitu ya kalau kata Putu Wijaya. Jadi saya nulis saja sesuai dengan bagaimana seharusnya cerpen, bagaimana seharusnya novel gitu. Nah kemudian masuk ke FLP, saya mewarnai FLP juga yang tadinya mungkin cara populer Islami. Saya masuk dengan bingkai sastra lah dari bahasa Indonesia gitu ya. Akhirnya ada semacam keseimbangan di organisasi juga. Genre itu mungkin cerpen ya, mungkin cerpen. Puisi juga, tapi lebih ke cerpen, dibesarkan lebih di cerpen sebenarnya. Kenapa? Karena cerpen itu mengambil fragmen kehidupan realitas yang sangat efektif gitu, untuk menyampaikan sesuatu yang bisa juga disampaikan di novel, tapi kan harus plotnya panjang gitu dan sebagainya, atau bisa juga disuarakan lewat puisi. Tapi tanpa alur yang membuat orang mungkin dibawa masuk ke dalam peristiwanya gitu. Nah, kalau cerpen berada di tengah-tengah itu. Dan saya suka sekali dengan cerpen. Dibesarkan oleh cerpen-cerpen Danarto, Putu Wijaya ya. Putu Wijaya. Makanya kalau di cerpen-cerpen saya itu termasuk di pengumpulan cerpen terbaru di Wajah-Wajah Senja itu ada Putu Wijayanya dikit gitu ya. Kemudian juga ada Putu Wijayanya juga.
sastra itu milik milik siapapun ya. Sastra itu milik siapapun. Jadi menulis sastra itu harusnya apa istilahnya jadi aktivitas bagi siapapun dengan latar belakang profesi apa saja. Karena realitas itu kan tidak hanya satu muka saja. Misalnya sastra bisa ditulis oleh orang sastra yang mengerti sastra dan mengerti teori gitu. Tidak sebenarnya. Jadi dengan cara banyak membaca pun gitu ya, membaca novel, seseorang bisa jadi belajar untuk menulis gitu. Makanya seorang pedagang bisa jadi sastrawan, seorang pengacara juga bisa jadi sastrawan, seorang dokter bisa jadi penulis juga. Seorang kritikus sastra justru mungkin dia bisa jadi hanya kritikus ya, bukan jadi penulis gitu. Tapi masyarakat pada umumnya itu bisa jadi sastrawan. Kecuali kritikus ya, kritikus sastra harus belajar teori sejarah, kemudian juga teori kritik dan sejarah gitu. Studi sastra harus hafal gitu. Kini sebaliknya kita ya, sebaliknya banyak orang yang mengkritik tapi sedikit yang menulis pada kenyataannya. Tapi ya sedikit sekali orang yang menulis kritik benar-benar gitu ya. Karena ternyata kritikus sastra lulusan dari Fakultas Sastra misalnya FIB itu jarang yang menjadi kritikus betul-betul. Jadi yang diperlukan adalah masyarakat banyak yang menulis sastra, para sarjana sastra menjadi kritikus. Harusnya di situ. Membaca yang sebanyak-banyaknya ya. Membaca yang sebanyak-banyaknya. Jadi, nah ini permasalahan sekarang ya, karena kadang-kadang ingin menjadi penulis, ingin cepat tenar, ingin cepat kaya. Kalau sekarang kan cuan lagi gitu ya. Ingin cepat menangguk hasil gitu. Padahal dia jarang membaca karya orang lain, jarang mengapresiasi karya orang lain, atau bahkan membaca karya orang lain bajakannya gitu. Wah itu parah itu ya. Tidak menghargai tapi ingin jadi penulis yang dibeli gitu karyanya. Nah berarti yang pertama itu memang harus banyak baca, apapun dibaca, dan membaca genre yang nanti ingin jalur kreatifnya. Misalnya saya ingin jadi novelis, maka berbanyak baca novel sebelum baca genre-genre lain tentu saja untuk mengayakan ya. Ingin menjadi cerpenis ya semampu mungkin perbanyak membaca cerpen gitu ya. Dan begitu pun yang lainnya ya. Perkembangan dunia sastra di Indonesia saat ini menurut saya marak ya, banyak sebenarnya sastra itu ditulis terus gitu. Cuma permasalahannya mungkin mengangkat itu sebagai satu isu di nasional gitu ya, bahwa novel itu banyak sekali yang bagus gitu. Penerbit-penerbit indie banyak juga yang menerbitkan, kemudian mungkin di daerah-daerah juga banyak sastrawan-sastrawan, tapi selalu ujungnya ke toko buku gitu ya. Yang di toko buku itu seolah-olah itu sastra yang sebenar-benar sastra gitu, bahwa harus masuk ke label besar gitu, kemudian dipajang gitu. Padahal mungkin banyak sekali penerbit-penerbit yang penerbit indie, penerbit-penerbit kecil menengah ke bawah yang justru mencari karya-karya yang bagus. Belum lagi di daerah-daerah ya, mungkin banyak di balai-balai bahasa, banyak lomba-lomba gitu. Saya yakin kalau itu betul-betul didokumentasikan dengan baik, tidak sentral ke pusat industri buku ya di Jakarta gitu, itu kita mungkin akan tercengang ya dengan banyaknya penulis ngarang yang berbasis komunitas gitu. Dan harusnya cerah sih Indonesia. Cuma kadang-kadang industri hanya menginginkan orang
yang punya follower banyak gitu ya, Instagramnya, kemudian sudah terkenal duluan baru bisa diterbitkan, atau masuk ke platform digital dulu, Wattpad udah sekian banyak yang melihat gitu ya, viewernya sudah banyak, baru dia diterbitkan, difilmkan bahkan gitu. Nah, ini ada kesenjangan antara industri dengan realitas para penulis di bawah. Saya yakin banyak yang bagus gitu ya. Kita aja kan mungkin di sastra Indonesia ini di Unpad itu hampir setiap angkatan itu ada yang bagus gitu penulis, dan tapi tidak menjadi isu nasional kan, nggak bisa diangkat karena ya udah itu oleh penerbit kecil, tapi kemudian tidak bisa menembus pasar yang ini. Berarti ada PR ya untuk memetakan kesusastraan Indonesia itu. Jadi yang harus menyambut mungkin pemerintah nih, melihat di kampus, lihat kemana. Nah, itu problem di kita ya. Tidak hanya di sastra, di musik juga, di penyanyi juga. Wah, segala macam kesenian lah, mungkin gamers juga, mungkin segala macam bentuk kreativitas ya, proses orang-orang kreatif itu banyak di Indonesia, tapi masalahnya tidak disambut oleh industri. Ya, wajah-wajah senja ini kumpulan cerpen saya yang baru ya, diterbitkan oleh Noken Studio, Noken Studio Nusantara, dan Noken Studio Nusantara. Di dalamnya apa ya, menggambarkan manusia-manusia yang ya berhadapan dengan permasalahan kehidupan yang luar biasa. Makanya ada kata senja gitu. Saya sebelum mungkin terkenal tuh kata senja itu ada Arif Senja sih. Kata senja gitu. Itu saya sudah sering membuat tulisan-tulisan yang ada kata senjanya, karena saya paling suka senja ketika di rumah saya di Pangandaran. Jadi kalau senja itu saya pergi ke pantai barat gitu, itu melihat bagaimana matahari begitu indahnya turun. Makanya ada puisi saya judulnya Mendaras Komposisi Senja gitu. Dan semua di puisi-puisi itu juga tentang senja. Dan di novel ya, cerpen ini, di kumpulan cerpen ini ada banyak senja, termasuk wajah-wajah senja. Tetapi berbeda dari puisi yang indah tadi gitu. Senja di sini maknanya justru lebih ke manusia menghadapi problem kehidupan gitu, menjelang gelap gitu. Jadi sebelum tagar Indonesia gelap, seharusnya ada Indonesia senja. Nah, mungkin sekarang Indonesia senja, hati-hati gitu. Sebentar lagi gelap gitu. Nah, manusia-manusia Indonesia yang senja itu ada di sini gitu, yang korup gitu ya, yang kemudian buruh-buruh kecil yang butuh uang gitu ya, terlilit utang. Kemudian juga seorang suami yang bukan stres ya, dia ya menghadapi masalah keluarga karena masalah ekonomi gitu. Kemudian juga ada yang justru yang pejabat korup gitu. Ini ada di sini. Selain juga hujan ya, jadi kelam-kelam ya. Di sini hujan itu banyak, ada diruangi hujan. Ini yang pertama bahkan diruangi hujan. Diruangi hujan ini saya suka dengan cerpen ini gitu ya, diruangi hujan. Itu tentang yang tadi seorang kepala rumah tangga yang kemudian bermasalah dengan ekonomi, kemudian berpisah dari istrinya. Baca deh pokoknya. Kemudian juga ada Omnibus Jakarta ya. Saya menulis Omnibus Jakarta ini, ada cerpen halaman 48 itu ini tentang Jakarta saat hujan banjir gitu. Orang daerah ke Jakarta, tokohnya orang-orang Sunda gitu ke Jakarta, dan itu mendapatkan realitas yang gelap ya, menjelang malam banjir kota gitu. Dan karena ini 3 cerita digabungkan, makanya disebutnya Omnibus ya, Omnibus Jakarta. Begitu juga ada Hujan di Etalase, itu tentang bagaimana seorang anak jalanan ketika memandang makanan Padang gitu ya, yang bertumpuk padahal dia lapar gitu.
itu saya abadikan. Tapi kemudian hujan gitu. Makanya hujan di etalase, dia melihat hujan di etalase, lapar gitu. Dan banyak lagi yang lainnya, ada orang-orang kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas yang semuanya gelisah. Jadi permasalahan Indonesia itu tidak hanya di satu kelas, tapi di keseluruhannya. Yang atas yang kaya korup, yang bawah depresi itu dengan masalah ekonomi, yang menengah juga berjuang untuk tetap bertahan hidup. Terus masalah spiritual juga ada di sini. Misalnya tentang anak-anak modern yang meninggalkan orang tuanya gitu, yang padahal cuma Bandung Jakarta tetapi pulang setahun sekali gitu ya. Itu jadi orang-orang tua yang merindukan anak. Ada juga yang saya anggap ini sebagai pamungkas di buku ini, ketika anak muda masuk ke masjid gitu ya. Tapi di situ justru orang-orang tua yang ada 50, 60-an, sementara dia yang 30-an cuma sendirian gitu. Berarti di situ masalahnya masalah spiritual juga sebenarnya. Yang gelisah itu anak-anak muda, gitu, seperti yang digambarkan di sini. Orang tua ada di pinggiran, gitu, ada di rumah ibadah, ada di rumah-rumah, gitu, ditinggalkan oleh modernitas. Tidak ada jalan tengah, gitu. Seolah-olah tidak ada jalan tengah. Dan itulah menghasilkan wajah-wajah senja. Gitu. Saya akan membacakan satu subbab ya, Omnibus Jakarta. Saya bisa menulis ini karena saya pernah kuliah di Depok di UI ya. Selama S2, S3, S2 3 tahun, S3 12 tahun. Nah, 2 kali ya, 2 kali. 12 tahun, jadi Jakarta Depok Bogor gitu, naik kereta, kemudian banyak acara di Jakarta. Saya melihat bagaimana realitas Jakarta itu. Dan inilah Omnibus Jakarta salah satunya. Bagian awalnya, hampir semua orang memanggilku bulan. Entah kenapa. Padahal aku ingin dipanggil cahaya. Memang bulan dan cahaya jodoh bagi sebuah keindahan. Hanya saja aku merasa sedang tidak menjadi diriku sendiri saat perpaduan itu berhasil menyatu pada tubuh ini. Cahaya bulan adalah kecantikan. Tapi kecantikan yang selintas dan tipuan. Kecantikan dari cahaya luar dirinya. Cahaya pinjaman. Karena itu aku tidak suka disebut bulan. Benda yang pasif dan kesepian. Ini gara-gara ayah. Aku merajuk waktu itu. Aku biasa duduk di depan rumah sambil ngobrol dengan ayahku bila purnama tiba. Loh, kok ayah yang disalahkan sih, Neng Bulan? Jawab ayahku sambil menggelitik tubuh mungilku. Tah eta, ayah selalu memanggilku Bulan. Jadi yang lain ikut-ikutan. Aku merengut. Begitulah seterusnya. Ayahku menjelaskan bahwa bulan itu indah. Semua orang suka bulan. Tapi entah kenapa sejak kecil pun aku lebih suka dipanggil cahaya. Apalagi setelah ayah tidak ada. Bagiku bulan tak pernah purnama lagi. Spoiler gitu. Spoiler. Siap. Ya udah nanti. Terakhir ini aja pesan untuk pembaca yang ingin untuk membeli wajah-wajah senja, Pak. Gitu. Baik, bagi teman-teman semua penikmat, pecinta, dan orang yang ingin mencoba untuk membaca sastra, silahkan memiliki wajah-wajah senja ini untuk kita diskusikan nanti ya. Teman-teman bisa menghubungi penerbit ya, penerbit Noken Studio Nusantara. Kalau ingin nomor HP-nya ini ada nih. 08810 108 24595. Jadi bisa menghubungi langsung ke penerbit. Saya ingin sekali masukan dari teman-teman berhubungan dengan kumpulan cerpen saya ini. Dan juga boleh masuk
ke website saya ya, ada irfanhidayatullah.com atau di hidayatullahirfan@gmail.com ya. Hidayatullah Irfan ada di IG-nya atau di Facebook sebagainya. Ya itu saja. Mari kita diskusikan buku ini supaya sastra ramai dibaca dan tidak hanya ada di etalase saja, tapi dibaca. Terima kasih.